Ini saya ditemani dua orang panelis, Abdel Akrian, Cing Abdel, malam, seorang komedian. Malam Mas Budi, malam Ya, Bapak. dan juga ada Bivitri Susanti, pengamat hukum tata negara, malam, Bibip. Selamat malam. Dan 8 pucuk pimpinan partai politik sebagai narasumber. Di ujung sebelah kiri ada Profesor Yusril Issa Mahendra, malam Prof. Yusril, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Lalu Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, malam Bang Fahri. Ada Mas Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Ya. Di sebelah kiri saya ada Mas Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat, malam Mas Ridho. Lalu kemudian ada Presiden nih, Presiden betulan, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, malam, waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Ketua DPP Partai Perindo, Mas Heri Budianto, malam. Mas Heri. Dan kemudian ada Andi Budiman, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dan ada Mas Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Saya juga sudah mengundang Partai Hanura, tapi pada malam ini belum berkeinginan untuk hadir. Sebelum saya memulai dialog pada malam ini, kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR siang tadi. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Oke, Fahri Hamzah, bro. Jadi apa yang dibaca kode Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu bukan lurah tapi presiden dan nggak mengarahkan partai politik, terserah lah mau dukung siapa. Itu kalau Gelora gimana? Pak Jokowi itu memang tidak pernah bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Secara sederhana ya. Dan selama ini memang ada kelompok yang menikmati ketidakjelasan. Gimana ketidakjelasan itu? Dari posisi Pak Jokowi. Hah? Untuk kepentingan mereka, tapi belakangan mulai gelisah karena ketidakjelasan yang dikirim oleh Pak Jokowi tidak lagi menguntungkan. Tidak menguntungkan siapa? Ya mereka-mereka itu. Jadi kalau menurut saya, biar aja Pak Jokowi tetap tidak jelas. Kok tidak jelas, kan jelas sekali bro. Biar orang-orang yang mengambil keuntungan dari Pak Jokowi juga nggak dapat keuntungan lagi. Termasuk Gelora gitu ngambil keuntungan. Kita kan belum merupakan bagian dari pemerintahan, tidak punya posisi di dalam parlemen ataupun di eksekutif ya. Karena itu saya kira yang penting sekarang itu sikap kita terhadap memposisikan presiden. Presiden itu di fase-fase terakhir seperti ini harus diposisikan secara positif. Biarkan dia menjalankan dua politik. Pertama politik rekonsiliasi, yang kedua adalah politik legacy. Rekonsiliasi maknanya adalah melerai supaya kita tidak bertengkar soal-soal yang tidak perlu, begitu seperti yang terjadi belakangan ini. Yang kedua adalah ya tentu mengamankan kebijakan yang perlu diteruskan. Sebab saya sering mengatakan sebagian orang menikmati bahwa setiap pemerintahan yang baru mulai dari nol. Dan mereka ingin mengikis habis
apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, padahal kerugiannya pada rakyat. Bayangkan kalau satu proyek mangkrak, misalnya kereta api cepat, itu hampir 200 triliun. Berabe ya? Kalau itu mangkrak, yang rugi kan bukan Pak Jokowi. Oke. Yang rugi juga bukan presiden yang akan datang, tapi rakyat Indonesia yang meletakkan keringatnya dalam anggaran, terpaksa hancur uangnya nggak jadi Mangkrak. Oke, baik Bro Fahri. Bung Andi Budiman, PSI. Ini Pak Jokowi tadi mengatakan jadi paten-patenan, alibi, mengatasnamakan. Nah, PSI ini kan sering tegak lurus gitu. Ini memang diarahkan oleh Pak Jokowi atau gimana? Pertama, pidato tersebut harus dibaca pada dua level ya. Yang pertama, sebagai kepala negara, ini adalah komitmen dari Presiden bahwa beliau tidak akan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan salah satu kandidat. Dan itu memang adalah sesuatu yang kita inginkan. Secara konstitusional, Presiden harus bersikap netral, tidak membela siapapun di dalam kontestasi Pilpres di 2024. Tapi tentu saja sebagai pribadi adalah hal yang sangat manusiawi kalau Pak Jokowi merasa ada kandidat yang paling dianggap bisa meneruskan apa yang menjadi legasi beliau. Karena di bagian lain pidato terlihat sekali sebetulnya ada semacam kekhawatiran dari Pak Jokowi, dan ini bukan yang pertama kali ketika Pak Jokowi menyebut bahwa kita punya kesempatan untuk maju. Kita punya kesempatan untuk maju yang sangat besar. Oke. Dalam 10 tahun pendapatan per kapita itu bisa naik 153 juta rupiah. Dalam 15 tahun akan menjadi 200 sekian juta rupiah. Dan kalau misalnya ini tidak kita manfaatkan, kalau kita salah dalam memilih pemimpin dan partai politik di 2024, maka bukan tidak mungkin bahwa trek kemajuan yang sekarang ini sebetulnya sudah kita raih ini mungkin akan berhenti atau bahkan mundur. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Baik. Prof Yusril, Prof Yusril ini kan pengalaman cukup lama di pemerintahan ya, pernah menjadi penulis pidato. Kalau Prof Yusril lihat tadi pidato presiden dalam sidang tahunan MPR ya, kelihatannya menjadi lebih lepas, tidak terlalu formal. Prof Yusril lihatnya gimana tadi pidato tadi? Bahasa pidato presiden itu seperti di awang-awang. Di awang-awang? Ya, jadi ibarat manusia itu kepalanya nggak mentok ke langit, kakinya nggak nginjek bumi. Maksudnya gimana Pak Yusril? Tapi ya bahasanya memang begitu. Jadi saya nulis pidato presiden itu satu bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Jadi oleh masyarakat kelas bawah dimengerti dan tidak ditertawakan oleh kaum intelektual. Jadi memang ucapan-ucapannya itu kan berisi satu kebijakan dan memang tidak detail, tidak strict to the point, dan karena itu memang bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi terserah yang nafsir ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Fahri Hamzah itu betul. Jadi ucapan presiden itu satu kalimat yang mengandung beribu makna. Ya itulah presiden. Oke, Mas Anas, kalau Mas Anas lihat ya tadi meskipun Pak Jokowi mengatakan dia tuh sering diatasnamakan, fotonya sering berada di mana-mana. Kalau PKN melihat, memang Pak Jokowi menjadi lurah dan mengarahkan siapa partai-partai itu berlabuh ke siapa ya? Pernyataan-pernyataan Pak Jokowi tadi itu menurut saya justru menegaskan bahwa posisi Pak Jokowi sebagai kingmaker. Iya. Malah menegaskan itu? Menurut saya begitu, karena dengan namanya dipakai atau digunakan atau diatasnamakan, meskipun kemudian pakai terminologi Jawa jadi paten-patenan tadi itu sesungguhnya menegaskan bahwa Pak Jokowi punya pengaruh besar untuk Pilpres yang akan datang. Yang kemudian disimbolkan dengan Pak Lurah tadi ya? Ya, itu kan sebetulnya bahasa yang sangat mudah dipahami buat para politisi, bahkan kalangan kelas menengah perkotaan atau para peminat politik sangat mengerti istilah Pak Lurah itu. Dan yang Pak Lurah di mana-mana punya pengaruh besar. Hanya soal pengaruh besar itu mau digunakan atau tidak. Oke. Kalau sekarang sudah digunakan belum? Sekarang sebagian sudah digunakan. Belum digunakan semua. Belum digunakan sepenuhnya ya. Mas Heru, Perindo. Kalau Perindo baca dan kemudian Perindo kan juga sudah menyatakan dukungannya. Itu betul-betul karena kedaulatannya Perindo atau nunggu arahan dari Pak Lurah juga sebetulnya? Iya, kalau yang disampaikan dari yang dicuplik tadi, saya melihat bahwa Pak Jokowi menyampaikan betapa beliau itu memahami tentang politik kekinian. Karena apa? Karena pada bagian lain beliau katakan bahwa
tadi fotonya dipasang bahkan sampai ke desa-desa, ya saya nggak ada masalah. Oke. Artinya tarik menarik gitu, kepentingan antara beberapa blok yang menginginkan dukungan dari Pak Jokowi karena kepuasan tingkat kinerja Pak Jokowi yang masih sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa memang pengaruh sosok Pak Jokowi di pemilu presiden yang akan datang itu sangat kuat gitu, masih ada. Gitu. Nah bagi Perindo sendiri, kami sudah menentukan sikap. Kami bersama-sama dengan PDIP, kemudian P3 dan Hanura mendukung Ganjar Pranowo. Itu adalah bagian daripada kami terus mengupayakan kelanjutan dari Pembangunan. Oke. yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Baik, Mas Ridho, Ketua Umum Partai Umat. Ini kalau Mas Anas tadi kan bilang bahwa kode lurah itu udah biasa lah ya, artinya semua orang paham. Kalau Partai Umat memahami nggak kode lurah atau Pak Lurah memang sangat ikut menentukan arah politik dari Partai Umat? Ya, jadi tadi saya melanjutkan dari Bang Fahri juga Prof. Yusril. Jadi ini kurang jelas apa yang dimaksud. Jadi kita diajarkan juga dalam politik ini untuk membaca apa yang tidak dikatakan. Yang tidak dikatakan apa? Jadi ini kita tidak bertanya tapi dijawab, ya. Jadi seperti anak kecil kita tanya melakukan ini atau tidak, sebelum kita bertanya lebih jauh sudah mengaku A dan seterusnya. Jadi seperti seakan-akan mengkonfirmasi yang kita khawatirkan tersebut, yaitu cawe-cawenya Jokowi dalam hal Pilpres. Jadi sekali lagi, kalau stance Partai Umat ya dari awal kita sudah dalam beberapa kali forum mengatakan Presiden Jokowi seyogianya harus pada posisi yang di tengah. Ya. Jangan sampai gambar-gambar itu juga ada pada poster-poster capres-capres. Jadi jangan sampai cawe-cawe karena beliau adalah pimpinan tertinggi dari Republik ini, memegang seluruh instrumen, seluruh sumber daya. Jadi apa yang dilihat beliau belum bisa dikatakan itu juga akan diikuti oleh bawahannya. Oke, baik. Bang Said, kalau Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh yang menyuarakan aspirasi buruh, tadi Pak Jokowi kan mengatakan bahwa saya ini sering diatasnamakan gitu. Nah, faktor Pak Presiden atau Pak Lurah dalam bahasa Pak Jokowi, Partai Buruh akan merefer juga kemana arah pendulum politik dari Presiden ke Capres 2024? Partai Buruh belum menentukan siapa calon presiden ya, karena kami harus melakukan konvensi calon presiden. Belum? Konvensi calon presiden sekitar September atau awal Oktober. Dan kemudian nanti diputuskan di rapat presidium. Mungkin Oktober atau awal-awal November baru kita putuskan. Kami tidak harus menentukan cepat atau lambat. Karena pemilihan kepala negara bagi kaum buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja itu ada tentang masa depan. Tentang bagaimana kami mendirikan partai buruh terbangun karena ada Omnibus Law. Sehingga kami harus memastikan bahwa presiden yang kami pilih adalah presiden yang harus mencabut Omnibus Law. Jadi yang kedua, memilih presiden yang harus mencabut Omnibus Law. Iya. Itu yang akan didukung oleh Partai Buruh. Betul. Yang kedua, Bung Teddy, kalau Bung Teddy lihat tadi gimana soal alibi atau pernyataan terbuka dari Presiden Jokowi bahwa saya bukan lurah tapi presiden, saya nggak mau cawe-cawe dalam urusan partai politik, itu adalah kedaulatan partai. Kalau bagi Mas Teddy, posisinya gimana? Ya saya bilang kalau hari ini Pak Jokowi nonton, pasti Pak Jokowi mengatakan bahwa ini orang-orang sok tahu semua gitu. Sok tahu. Seolah-olah mereka bisa menafsirkan apa yang dia pikirkan gitu. Tapi kalau kita melihat begini, sebenarnya Pak Jokowi ini kalau yang tadi kita lihat itu benar-benar menyampaikan keluh kesahnya. Keluh kesah? Keluh kesahnya terhadap berbagai situasi yang terjadi sekarang ini, bagaimana dirinya dijadikan alat oleh partai-partai politik untuk meningkatkan elektabilitas. Tapi memang Pak Jokowi itu saya lihat apa adanya, karena bahkan cawe-cawenya pun dia mengakui bahwa memang dia punya hak untuk cawe-cawe gitu. Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah ungkapan yang jujur dari Presiden Jokowi, sehingga tidak ada tafsir-tafsiran. Makanya saya yakin ketika Pak Jokowi menonton acara ini, dia akan bilang kalian sok tahu semua. Kalian sok tahu ya. Presiden Jokowi memang seperti mengeluarkan segala unek-uneknya dalam pidato sidang tahunan MPR. Tapi apa sih sebetulnya ingin disampaikan Presiden? Diskusinya setelah jeda berikut ini.